Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Mudir Rumah Al Jamiah, Dewan Pengasuh, Kiai, para asatidzah, murabi, musyrif dan juga adik-adik sekalian yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari Ta'lim Afkar, yaitu yang pertama mengenai fasal atau bab ke-22 yaitu udzur sholat, kemudian yang kedua tentang syarat-syarat sholat, kemudian yang ketiga tentang rukun sholat, selanjutnya yang keempat tentang niat sholat fardu, sunnah, dan mutlak, dan yang terakhir adalah syarat takbiratul ihram. Ya. Baik adik-adik sekalian, ya, lumayan banyak materi kita pada malam hari ini, maka saya akan sampaikan singkat padat, ya. Semoga nanti bisa jelas dan ketika ada yang belum paham bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Mari bersama-sama kita mulai taklim pada malam hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa ulama. Summa khususan rasyadana syahabat qadir al-jarami li masyayikhina wa li muallimina asatidatina wa li walidaina wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Pasal ke-22, bab ke-22 yaitu tentang uzur sholat, ya. Adapun uzur sholat itu ada dua, ya. Apa saja, ya? Yang pertama adalah tidur, ya. A'dzarus sholati isnani. Yang pertama an-naumu atau tidur, yang kedua an-nisyanu atau lupa, ya. Tidur ini tidak sembarangan tidur, ya, tapi tidur yang benar-benar terlena, nyenyak, ya, model tidur yang sampai tengkurap, ya, kemudian sampai dia sudah dalam posisi yang tidak sadar, benar-benar tidak sadar. Emang ada yang tidur yang masih dalam kondisi aman, ya, ada, yaitu tidur ketika duduk, ya. Duduk itu ketika orang berwudu tidak batal duduknya karena dianggap lubang dubur itu tidak akan mengeluarkan angin karena posisinya terhimpit. Ini salah satu contoh, ya, antara tidur yang betul-betul lena dengan yang tidak, ya. Kemudian dia kan termasuk apa, ya, rukhsah, ya, atau uzur, ya. Itu tadi saya ceritakan tentang posisinya. Tapi bagaimana tidur yang dengan adanya tidur ini kita menjadi berstatus menjadi uzur sholat, ya. Ya, yaitu tidur yang mana tidur itu benar-benar nyenyak sekali, yang kita sampai tidak sadar setelah melewatkan satu waktu sholat, ya, seperti itu. Contoh, kita tidur sebelum duhur, ya, sebelum duhur, katakanlah kita habis kerja keras, capek, ya, misalkan bagi yang bekerja keras, kemudian tidur itu sebelum duhur, jam-jam maksimal jam 11 lah, belum masuk waktu duhur. Kemudian saking capeknya terlelap sekali, ya, bangun-bangun sudah masuk asar, ya. Nah, itu yaitu, ya, hukumnya, ya, kita nanti diminta untuk mengqadha sholat, begitu, ya. Nah, jadi ketika pas asar itu didulukan qadhanya, zuhurnya, ya, baru sholat asar. Oke, yang kedua, apa yang masuk dalam uzur sholat, yaitu ketika lupa, ya. Apa artinya, ya? Ketika kita ini lupa, belum sholat, kita diwajibkan mengqadha, ya, dan tidak mendapatkan dosa. Ini
Seperti yang saya bilang kemarin bahwa hukum orang lupa itu tidak berdosa, ya. Tapi ini benar-benar lupa ya, benar-benar sangat lupa ya, ya. Bukan lupa-lupa yang sembrono ya, main PS misalkan ya, atau mungkin main game segala macam terus moro-moro, loh kok udah adzan, itu bukan lupa namanya, itu namanya sembrono ya. Nah itu, ini benar-benar lupa yang betul-betul ya, betul-betul lupa ya gitu loh, yang kita sangat-sangat tidak sengaja ya itu. Oke, saya kira itu singkat tentang dua hal yang berkaitan dengan udzur sholat. Oke, sekarang lanjut kepada pasal ke-23. Bab ke-23 tentang syarat-syarat sholat. Oke. Faslun suruti sholati sama niyata. Ya, adapun fasal syarat-syarat sholat yaitu 8. Ya. Apa saja? Toharatul hadasaini. Ya. Wa toharatun najasati. Ya. Fisaubi. Wa badani. Wa makani. Wa satrul aurat. Wa istiqbalul qiblah. Wa dukhulul waqti. Wal alimu bi faridoti wa alla ya taqidu fardun min furudiha wadha sunnatin wajtina bil mubtilat. Ya. Apa sih syarat daripada sholat itu? Ya, di sini dijelaskan ada 8. Kita mulai dari yang pertama, yaitu suci dari kedua hadas. Ya. Nah, yaitu hadas kecil seperti kencing ya, atau buang air besar, dan juga hadas besar seperti keluar sperma. Nah, ya, yang disebabkan mungkin junub atau berhubungan. Nah, itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, suci dari najis ya, dalam pakaian, badan, dan juga tempat yang kita melaksanakan sholat ya. Badannya bersih dari suci ya, suci dari najis ya. Kemudian pakaiannya juga harus suci dan tempat sholatnya juga harus suci ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat ya. Setelah suci dari najis kita harus menutup aurat ya. Kita harus tahu ya di mana saja aurat bagi laki-laki ya, yaitu batasnya adalah lutut dan pusar ya. Harus menutup gitu ya, lutut sampai menutup pusar ya. Di atasnya atau di bawahnya boleh tidak tertutup. Kalau perempuan semua ya, semua sekujur tubuh ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu adalah aurat bagi perempuan. Syarat sholat yang keempat yaitu menghadap kiblat ya. Kiblat ini bagi orang Indonesia mungkin barat ya, agak condong kita menghadap barat ya, agak condong ke kanan. Rata-rata ya, rata-rata begitu ya. Tergantung bangunannya. Kalau kita orang Islam yang berada di Indonesia biasanya kiblat itu barat. Namun tidak selalu ya. Maksud saya begini, orang di negara lain mungkin berbeda ya. Tergantung di mana daerah dia itu tinggal ya, apakah di utara Ka'bah itu di Mekah ya. Apakah dia tinggal di utara Mekah, selatan Mekah, atau timurnya atau baratnya. Kita ini di timurnya, maka kita menghadap ke lawannya yaitu ke. Kemudian syarat-syarat
syarat sholat yang kelima yaitu masuk waktu, ya. Maka apa ditandai dengan apa waktu sholat itu, ya? Di dalam negara yang Islam atau mayoritas Islam dan di negara manapun, ya, biasanya adzan ini biasanya masuknya waktu sholat itu ditandai dengan adanya adzan, ya, dengan adanya adzan, ya. Begitu. Nah, ini ada penjelasan, ya, sebenarnya, ya, yaitu mengetahui waktu masuk sholat itu yang pertama adalah mengetahui secara langsung atau mengetahui dari seseorang yang dapat dipercaya. Kita bisa melihat petunjuk, ya, ada jam, matahari, ada kompas, dan seterusnya. Yang kedua adalah melalui ijtihad, ya, melalui panggilan Al-Quran, ya, belajar, mengkaji ilmu, menganalisa melalui fenomena alam, ya. Misalkan ayam, ya, berkokok, ya, itu berarti subuh, misalkan gitu, ya. Yang ketiga adalah taklid, ya, kepada seorang mujtahid. Kalau mampu beristihad sendiri, ini tingkatannya, ya. Kalau sekarang sudah mudah, ya, ada jam, kemudian ada jadwal waktu sholat di internet, itu sudah banyak, bisa banget kita melihat. Kemudian syarat yang keenam yaitu mengetahui kefarduan sholat, ya. Artinya apa, ya, kita paham dan tahu bahwa sholat yang lima waktu itu adalah diketahui dan diyakini sholat itu wajib, ya, dan dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Kita bukan orang yang nggak tahu kalau sholat wajib, ya, gitu, ya. Itu masuk syarat, ya, masuk syarat. Kita ini ngerti nggak kalau sholat lima waktu itu wajib? Ngerti kan? Nah, itu sudah memenuhi syarat tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, ya, tidak meyakini sholat fardu sebagai pekerjaan yang disunnahkan, ya. Kita ini betul-betul mengetahui bahwa sholat fardu yang lima itu bukan kegiatan yang disunnahkan, ya. Ya, kita benar-benar tahu kalau itu diwajibkan, itu, ya. Itu menjadi syarat, loh, ya. Kemudian syarat yang terakhir, yang kedelapan, yaitu menjauhi segala sesuatu yang membatalkan sholat. Ya, apapun yang membatalkan sholat, ya. Seperti kalau dalam Imam Syafi'i bergerak lebih dari 3 kali, kemudian misalkan tiba-tiba di tengah sholat, misalkan kita ragu ini udah masuk apa belum, nah, itu membatalkan itu keraguan gitu misalkan, ya. Kemudian batalnya wudhu juga termasuk batalnya sholat, begitu, ya. Maka itu adalah 8 syarat, ya, sholat yang harus, ya, kita penuhi dulu sebelum benar-benar melaksanakan sholat, ya, melaksanakan ibadah sholat, begitu, ya. Nah, itu, ya, adik-adik. Kemudian, ya, selanjutnya, ya, pasal atau bab yang ke-25, ya, dari kitab Safinatun Najah. Apa itu? Ya, rukun sholat, arkanus sholah, ya. Ya, saya baca. Faslun arkanis sholati sab'atu asyara. Ada sab'ata asyara. Berapa sab'ata asyara? Ada 18, ya, ada 18. Apa saja, ya? Al-awalu an-niyah. Ya, pertama niat. Atsani takbiratul ihram. Kedua takbiratul ihram. Atsalis al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi, ya. Berdiri, ya, bagi yang mampu, ya. Ar-rabi' yang keempat qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Al-khamis ruku', ya, kelima ruku'. Asadis tuma'ninah fihi, tuma'ninah dalam ruku'. Asabi i'tidal, ya. I'tidal. Asamin tuma'ninah fihi, tuma'ninah dalam i'tidal. Atasi sujud marrataini, sujud 2 kali sujud, ya. Al-ashir tuma'ninah fihi, tuma'ninah dalam 2 sujud, ya. Al-hadi asyar 11 al-julusu baina sajadataini, ya.
sujud sajadatani, duduk di antara dua sujud. Ya. Athani asyar ke-12 yaitu tumak ninah fihi, tumak ninah dalam duduk di antara dua sujud. Atsalitsa asyar ke-13 tasyahud al-akhir, ya, tasyahud akhir. Ar-rabi'ata asyar yang ke-14 setelah al-qu'udu fihi, ya, duduk qu'ud, ya. Al-khamisah asyar, ya, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholawat kepada Nabi. Ya, sadis asyar salam, asabi asyar tertib. Oke, satu-satu ya kita baca. Niat, ya. Kita selalu saya ingatkan tempatnya niat ada di hati, ya. Dan niat ini dilaksanakan berbarengan dengan pekerjaan. Berarti ketika takbiratul ihram Allah nawaitu, dalam hati nawaitu usolli fardhan maghribi salasa, Allah usolli fardhan maghribi salasa, itu dalam hati, ya, gitu. Ketika melafalkannya ya sebelum itu, ya. Kalau yang dilafalkan usolli fardhu maghribi itu sebelum itu, ya, dan itu sunnah. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, ya. Wajibnya takbiratul ihram ini melafalkan lafaz Allahu Akbar dengan lisan, ya. Minimal terdengar oleh telinga kita sendiri, ya. Akbar itu kedengaran oleh kita sendiri, ya. Yang awal itu yang wajib, ya. Nah, gitu, ya. Ketika itu sudah takbiratul ihram, ya, secara otomatis, ya, segala sesuatu yang halal sebelum sholat, ya, seperti makan, berkata-kata, ya, sudah menjadi haram, ya, karena telah masuk takbiratul ihram, ya. Al-ihram adalah pengharaman sesuatu yang halal disebabkan sedang mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu, ya. Emang siapa yang nggak mampu berdiri? Orang lumpuh, orang sakit itu boleh duduk. Kalau nggak kuat duduk, berbaring. Kalau nggak kuat berbaring, misalkan nggak bisa gerak-gerak, ya berbaring sambil gerak-gerak. Kalau nggak bisa, benar-benar nggak bisa, tangannya stroke misalkan, boleh, ya, dengan gerakan mata, boleh, ya. Kalau benar-benar sudah minimal menggerakkan mata, ya, kemudian bacaannya itu dari dalam hati. Itu loh keringanannya Allah itu seperti itu, ya. Betapa Rahman Rahimnya Allah itu, ya. Gitu. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ini wajib, ya, membaca Al-Fatihah itu wajib, ya. Doa-doa yang lain itu sunnah, tapi membaca Al-Fatihah itu wajib, ya. Nah, boleh dengan hafalan, boleh melihat langsung kepada mushaf, ya, membaca Al-Quran itu boleh. Nah, ya, itu. Sebagai imam atau makmum, ya, surat Al-Fatihah itu surat Al-Fatihah harus dilafalkan dengan lisan kita, minimal terdengar oleh telinga kita sendiri, ya. Dan bacanya itu dengan tartil, ya, tidak terputus-putus. Tartil itu maksudnya ya dengan tajwid itu, ya, dan tidak terputus-putus, ya. Walaupun kita membaca sendiri itu ya harus sesuai dengan kaidah tajwid, ya, tidak boleh asal, ya, itu sesuai benar-benar ketika kita membaca, tidak boleh di tengah-tengah memutus atau bernafas, itu tidak boleh, harus sesuai dengan ketika kita membaca jahar atau jelas itu, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, ya, rukun sholat yaitu rukuk, ya. Rukuk itu yang posisi, ya, tangan itu menyentuh kepada lutut, ya, dan posisi punggung itu sejajar dengan air, begitu, ya. Kemudian, ya, ini saya bacakan, ya. Kedua telapak tangan menekan kedua lutut, kemudian merenggangkan jari jemari, kemudian merenggangkan kedua siku dari lambung, kemudian membentangkan dan meluruskan punggung sampai lurus selurus papan tulis, atau dapat diibaratkan, ya,
jika punggung itu sejajar dengan air gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya rukun sholat yaitu yang keenam adalah tumak ninah. Apa makna tumak ninah itu? Diam. Ya, di sini dikatakan diam dan bersahaja. Ya. Tumak ninah itu apa? Diam yang bagaimana? Diam sejenak. Ya, setelah gerakan sebelumnya. Kenapa gitu ya? Biar sholat itu benar-benar kita harus tumak ninah. Maksudnya begini, ya, dalam gerakan sholat itu tumak ninah itu menjadi salah satu rukun ya, wajib ya. Tidak boleh kita sholat itu terus, ya, sampai kita nggak bisa membedakan satu gerakan dengan gerakan yang lain, ya. Kemudian kadarnya, lamanya berapa? Lamanya kita berhenti sejenak itu ya, yaitu senilai atau selama kita diibaratkan membaca kata subhanallah, ya, subhanallah, ya. 1 detik kah? Mungkin bisa jadi 1 detik subhanallah, gitu ya. Yang penting berhenti sejenak, ya. Ya, selama apa? Selama sepanjang kita mengucapkan kata subhanallah, ya, begitu ya. Nah, kemudian ya, ketika ruku ini disunahkan untuk membaca doa ya. Bagaimana doanya? Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali ya sunahnya. Kemudian yang ketujuh ya, iktidal ya. Iktidal itu adalah kembali berdiri setelah ruku ya. Nah, sami Allahu liman hamidah. Itu satu yang berbeda di antara semua awal gerakan pada sholat ya. Takbiratul ihram Allahu akbar, rukuk Allahu akbar ya. Nah, iktidal ini sami Allahu liman hamidah ya. Bagaimana gerakan tangannya ya? Yang masyhur adalah mengangkat tangan ya. Membaca doa sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ke-8, tumak ninah dalam iktidal ya. Tadi sudah tumak ninah dalam ruku, yang kedua tumak ninah dalam iktidal ya. Tidak apa ya, seperti tadi ya, tumak ninah yang dimaksud adalah seperti tadi. Kemudian yang ke-9, sujud sebanyak 2 kali ya. Bagaimana posisinya ya? Menempelkan kening ke lantai, menempelkan kening ke lantai ya. Setidaknya ya, dalam riwayat terdapat 7 anggota badan yang harus menyentuh lantai. Wajah, yaitu hidung dan kening. Kemudian 2 lutut, ya, 2 lutut. Kemudian 2 telapak tangan. Kemudian 2 ujung telapak kaki. 2 ujung telapak kaki. Setelah posisi iktidal tadi, sami Allah tadi, ya. Kemudian ya, kita menurunkan badan ya. Dimulai dari menekuk lutut ya, sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar, menuju sujud ya. Apa tadi ya? Anggota tubuh yang saya sebutkan tadi ada 7 tadi, semuanya menempel ya kepada tempat sujud gitu ya. Kemudian membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya, 3 kali sunahnya. Ya, kemudian ke-10 tumak ninah lagi ya. Pokoknya setiap gerakan itu ada tumak ninah ya, atau diam. Diam selama seperti kita membaca subhanallah gitu ya. Kemudian yang ke-11 yaitu duduk di antara 2 sujud ya. Allahu Akbar ya. Nah, ini ya, bangun dari sujud dalam keadaan duduk dengan posisi melipat kaki kiri ya, sebagai penyangga beban tubuh, sementara kaki kanan sebagai tumpuan saat duduk ya. Nah, doanya bagaimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya.
Kemudian ke-12 yaitu tumak ninah dalam duduk di antara dua sujud. Tumak ninah juga, tumak ninah lagi gitu ya. Kemudian yang ke-13 membaca tasyahud akhir ya. Setelah itu tadi yang duduk yang pertama, kemudian yang tasyahud akhir ya. Bagaimana ya? Seperti itu, duduknya seperti itu. Namun bedanya adalah ya, membaca doanya begini. At-tahiyatul barakatus salatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabri min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal. Itu tambahannya. Nah, ini ya tasyahud awal tadi ya. Oh, maaf, tasyahud akhir ya. Nah, ke-14 ya. Duduk dalam tasyahud akhir ya. Setelah duduk di antara dua sujud, maka Anda akan melakukan sujud sekali lagi yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan tasyahud akhir. Dalam rukun sholat, tasyahud akhir ini wajib dilakukan membaca sholawat Nabi. Pada posisi inilah diyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat di akhirat. Ya. Tasyahud akhir ini dilakukan sama seperti dengan duduk di antara dua sujud. Yang membedakan adalah posisi kaki kiri tidak lagi sebagai penyangga, melainkan masuk ke dalam kaki kanan. Ya. Posisi ini menarik otot rusuk seorang yang memiliki hikmah bahwa dalam gerakan sholat adalah salah satu cara menjaga kesehatan rohani dan jasmani. Ya. Jangan bingung ya, apa yang beda dari duduk ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir ya. Kalau tasyahud awal itu kaki itu tidak masuk, melainkan di bawah pantat kita, di bawah pantat kita ya. Nah, itu tasyahud awal ya. Kalau tasyahud akhir ya, itu kaki itu masuk ya ke dalam ke dalam kolong atau ke dalam kolong kaki kanannya begitu ya. Itu. Nah, ini yang menjadi poin adalah ketika membaca ya. Coba kita tadi ulangi ya kepada doanya ya. Doa tasyahud ya. Selain daripada posisi duduk, apa yang perlu kita perhatikan ya dalam gerakannya tasyahud awal dan akhir ya. At-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika asyhadu an la ilaha illallah itu jari kita itu menunjuk gini ya, menunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah gerakan wajib ya, gerakan yang menjadi tuntunan ya dalam mengerjakan sholat. Ya. Kemudian selanjutnya ke-16 yaitu setelah tasyahud akhir membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ketika warahmatullahi itu menengok ke kanan. Menengok ke kanan, kalau seandainya di sana ada orang, kita akan kelihatan pelipis atau pipi ya, pipi dari orang di sebelah kanan kita. Terus kembali lagi menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, ya, assalamualaikum warahmatullahi. Menengok ya, warahmatullahi wabarakatuh itu ke kiri, begitu ya. Kemudian yang ke-17 adalah tertib.
tertib ya. Di sini tuntunannya adalah tertib ya. Menjalankan sholat harus secara tertib ya, tidak boleh selang-seling ya, tidak boleh lompat-lompat ya. Pokoknya mulai dari takbiratul ihram sampai salam semuanya harus tertib ya. Baik itu adalah pasal bab ke-25 tentang rukun sholat. Selanjutnya ya kita lanjut ya ke bab yang selanjutnya. Ini saya jelaskan cukup singkat. Nanti kita akan murojaah lagi, akan kita ulas lagi ketika sudah pertemuan Zoom meeting gitu ya. Selanjutnya faslun an-niyatu salasu darajatin ya. Yaitu niat ya. Itu ada 3 derajat ya. Oke. Saya bacakan dulu. In kanat sholatu farodon wajaba qasdul fi'li wa ta'yini wal fardiyati wa in kanat nafilatan muaqqatan karotibatin au dzati sababin wujubi qasdil fi'li wa ta'yini wa in kanatin nafilatu mutlaqatan ya wajaba qasdul fi'li faqat al fi'lu ya asli wa ta'yini ya zuhron au asron ya au fardiyatan fardon ya. Ini ya. Niat itu ada 3 derajat ya. Jika ya sholat itu fardu maka wajib qasdul fi'il atau ta'yin atau fardiyah ya. Jadi begini maksudnya ya. Ketika sholat itu fardu maka yang terkandung dalam niat kita itu ada 3 poin. Nah, gitu. Poin pertama wajib qasdul fi'li. Nanti akan saya jelaskan. Poin yang kedua ta'yin. Nah, poin yang ketiga adalah fardiyah. Qasdul fi'li, ta'yin dan fardiyah. Itu adalah 3 poin wajib yang harus kita baca ya. Yang harus kita lantunkan ya dalam hati ya ketika berniat sholat. Dan jika sholat itu sunnah ya yang ditentukan waktunya atau memiliki sebab maka wajib qasdul fi'li dan ta'yin saja. Apa wajib qasdul fi'li dan ta'yin ya. Dua poin ketika sholat sunnah. Dan jika sholat itu sunnah mutlak ya maka wajib qasdul fi'il saja. Sunnah mutlak wajib qasdul fi'il saja. Nah, oke. Apa saja poin-poin yang disebutkan tadi? Yang pertama al-fi'lu, yaitu kalimat usolli. Ya. Fi'lu itu pekerjaan. Ya. Apa yang menjadi poin pertama dalam melafalkan niat, yaitu mengucapkan usolli. Usolli dalam bahasa Indonesianya itu usolli, bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah usolli. Saya sholat. Ya, saya sholat. Ya. Usolli. Ya. Kemudian yang kedua ta'yin, yaitu kalimat yang menunjukkan waktunya kapan, zuhur kah, asar kah, subuh, duhur, asar, maghrib atau isya. Usolli ya, zuhro atau asar ya. Usolli adzuhri ya. Usolli zuhro, asar. Kemudian yang ketiga ya fardiyahnya ya, ketika itu sholat fardu maka fardon lillahi ta'ala. Jadi sebenarnya dalam niat itu ya boleh kita melafalkan panjang atau pendek, tapi yang menjadi poin adalah 3 poin itu tadi. Dalam sholat fardu poinnya ada 3. Apa? Usolli,
kemudian waktu sholatnya apa, zuhur misalkan, kemudian fardon, ya kita harus menyebutkan bahwa itu fardu wajib. 3 poin itu saja. Ya, usolli zuhro fardon, misalkan begitu. Saya sholat zuhur fardu. Tidak harus usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau fardon lillahi ta'ala gitu ya. Fardon lillahi ta'ala gitu ya. Nah, cukup usolli zuhro fardon, misalkan begitu ya. Nah, itu sudah boleh. Kalau dalam sholat sunnah malah hanya 2. Apa? Ya, yaitu qasdul fi'li dan ta'yin ya. Usolli asar ya, usolli maghrib. Nah, misalkan begitu. Ya. Kalau sholat itu sunnah mutlak ya, qasdul fi'il saja ya. Usolli lillahi ta'ala. Misalkan. Oke ya. Nah, oke, kita itu penjabarannya ya. Qasdul fi'li. Oke, selanjutnya masuk kepada begini ya, saya tambahkan ya. Apa bedanya sholat sunnah dan sholat sunnah mutlak ya? Kalau sholat sunnah itu ya sholat sunnah yang tidak ada batasan waktu ya, misalkan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat apa ya, misalkan ya taubat ya, atau mungkin sholat hajat, itu tidak tertentu oleh waktu ya. Kalau sholat sunnah mutlak itu ya mohon maaf ya. Kalau sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak terikat dengan waktu. Adapun sholat yang terikat waktu itu sholat sunnah. Ya. Jadi kita harus menyebutkan apa namanya, yaitu apa tadi? Qasdul fi'li dan ta'yin ya. Ta'yin ya, ta'yin itu maksudnya ya apa? Soli sunatan sunnatal ya, sunnata qobliyata zuhri misalkan, atau ba'diyata zuhri misalkan begitu. Nah, itu kalau sholat sunnah biasa gitu ya. Kalau sholat sunnah mutlak tidak harus kita sebutkan ya. Sholat tahajud misalkan, maksudnya contoh misalkan sholat apa yang mutlak itu ya, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid ya, itu tidak apa terikat dengan waktu ya, jadi tidak usah disebutkan waktunya gitu. Baik, yang terakhir yaitu ya faslun atau bab ke-27 yaitu syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihram sittatu asyrata an taqa'u halatal qiyami fil fardi wa an takuna bil arabiyati wa an takuna bilafdil jalalati wa bilafdil akbari wa tartib bainal lafdhataini wa alla yamudda hamzatul jalalati wa adamu mudda ba'in akbari wa alla yushaddidal ba'u wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain wa alla yazida wawan qoblal jalalati wa alla yaqifu bainal kalimat takbiri
wa wa qaffatan tawilatan wala qasiratan wa ayyas ma'a ya, nafsatu jami'i hurufiha wa duhulil waqti fi muaqqatin wa iha halul istiqbal wa la yakhillu bi harfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Ya. Bagaimana maksudnya? Ya. Pertama ya, takbiratul ihram itu yang pertama dikumandangkan atau dilafadzkan pada saat berdiri tegak dan tetap. Pada saat harus dikumandangkan. Jadi benar-benar dalam posisi berdiri tegak dulu, baru takbiratul ihram ya. Ya kadang kita mengejar imam sholat itu. Moro-moro kita belum berdiri tegap, masih lari, sudah ngangkat tangan. Itu tidak ya, tidak boleh begitu ya. Ya, takbiratul ihram itu harus sudah dalam kondisi berdiri tegak. Ya, tidak boleh persiapan, misalkan mas dari duduk kemudian iqamah Allahu Akbar la ilaha illallah, kita belum berdiri sempurna menurut takbir Allah sambil duduk, ya itu tidak boleh. Harus dalam kondisi berdiri tegak. Ya. Kemudian yang kedua ya, diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab Allahu Akbar ya, tidak boleh Allah Maha Besar, tidak boleh ya. Yang ketiga dengan kalimat jalalah ya, lafdzul jalalah Allah ya. Nah, seperti biasa dikumandangkan dengan Allahu Akbar ya. Tidak sah jika diganti dengan kalimat ya. Allah itu kata apa? Kita bisa memanggil ya. Allah itu Ar-Rahman boleh ya, Ar-Rahim. Tidak boleh. Yang boleh digunakan ketika takbiratul ihram ya hanya Allahu Akbar saja. Kemudian keempat harus menggunakan kalimat Allahu Akbar ya. Tidak sah ya jika diganti dengan menggunakan Allahu Kabirun, bisa saja ya. Tapi maksudnya artinya mirip, cuman tidak boleh ya menghilangkan keagungan dan kebesarannya, begitu ya maksudnya. Yang kelima ya, kedua kalimat Allah dan Akbar harus diucapkan secara tertib, tidak boleh disela-selai dengan kalimat lain atau berdiam cukup lama ya. Allahu Akbar langsung ya, langsung, tidak boleh diam dulu atau dijeda dengan kalimat yang lain. Yang keenam, tidak boleh membaca panjang huruf hamzah dari kalimat jalalah ya. Sebab akan merubah kedudukan kalimat dan akan merubah makna. Yang tadinya Allah menjadi kalimat pertanyaan atau istifham. Contoh ya. Allahu Akbar ya. Apakah Allah itu besar? Nah, gitu jadinya. Allah gitu ya. Atau Allah gitu ya, tidak boleh. Harus Allah gitu. Gitu ya maksudnya itu. Karena ketika kita melafalkannya tidak sesuai, maka itu akan merubah makna. Ya, contohnya gitu, Allahu Akbar. Apakah Allah itu besar? Nah, gitu nanti jadinya ya. Bukan kesaksian, itu pertanyaan. Yang ketujuh, tidak boleh membaca huruf panjang, huruf ba kalimat akbar. Ini contoh yang salah ya. Allahu Akbar, itu tidak boleh ya. Tidak sah ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh membaca tasydid huruf ba. Ya. Allahu Akbar, nah, itu tidak boleh juga ya. Akbar itu mentasydidkan ba. Kesembilan, tidak boleh menambahkan huruf waw, baik berharokat atau tidak di antara kedua kalimat antara Allah dan Akbar. Ya. Semisal Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tidak boleh. Sangat rinci sekali ya, spesifik sekali ini dijelaskannya. Karena menghindari kesalahan sekecil apapun. Tidak boleh menambahkan huruf wawu sebelum kalimat jalalah. Ya. Contoh,
Wa Allahu Akbar tidak boleh. Tidak boleh memberi berhenti cukup lama di antara dua kalimat Allahu Akbar. Contohnya Allahu Al-Akbar. Nah, tidak boleh. Yang ke-12 ya, membaca seluruh huruf-huruf kalimat yang dikumandangkan harus dapat didengar oleh telinganya sendiri ya. Ini jika pendengarannya sehat ya. Jika tidak dalam kondisi sehat ya, sakit misalkan, benar-benar mohon maaf misalkan tuli gitu ya. Nah, itu cukup dengan menggerakkan bibir dan ya mulutnya. Maksudnya itu ya bisa didengarkan sendiri ketika orang itu benar-benar dalam kondisi telinganya yang sehat begitu ya. Kalau yang cacat misalkan tuli ya, mau teriak kan enggak, bagaimanapun tidak akan kedengaran, maka ya cukup ya merasa bahwa itu sudah melafalkan gitu. Kemudian yang ke-13 harus memasuki waktu sholat ya, bagi sholat fardu yang 5 waktu dan bagi sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Ke-14 membaca takbiratul ihram harus menghadap kiblat ya. Jangan belum menghadap kiblat sudah takbiratul ihram. Ke-15 tidak boleh merusak salah satu huruf yang terdapat dalam kalimat takbiratul ihram. Yang ke-16 yang terakhir mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam pada saat sholat berjamaah. Jika takbir makmum dan imam bersamaan atau takbir makmum mendahului ya dari takbirnya imam, maka sholatnya tidak sah ya. Makanya sabar dulu ya, biar imamnya itu sudah Allahu Akbar baru makmumnya ikut ya, jangan barengi, lebih-lebih malah mendahului. Nah itu nanti tidak sah ya sholatnya. Baik adik-adik sekalian ya, saya kira itu penjelasan tentang beberapa ya hal yang berkaitan dengan sholat ya. Ya, tentang uzurnya sholat ya, yang kemudian selanjutnya tentang syarat-syarat sholat ya, kemudian tentang rukun sholat ya, setelah itu tentang apa ini tadi, niat ya, niat sholat fardu, sunnah dan mutlak ya, yang terakhir tentang syarat takbiratul ihram ya. Itu tadi baru saya jelaskan secara singkat ya, poin-poin saja. Nah, nanti misalkan memang ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita lanjutkan di sesi Zoom ya atau Google Meet yang akan kita laksanakan di minggu yang akan datang. Baik, saya kira itu adik-adik sekalian ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, dan juga adik-adik bisa mempraktekannya ya secara baik ya setiap kali melaksanakan sholat. Ya, adapun hal-hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan bisa disimpan dan ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya sendiri. Ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Ya. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.